kita melalui hal yang mungkin orang saat ini tidak akan pernah mengira gitu. Istri saya pernah jualan gado-gado gitu kan. Saya juga saya sendiri juga pernah keliling Bekasi jualan itu yang kita jualan kacang gitu kan, yang kita hasil dengan istri kita kerjakan malam pagi kita keliling. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, berbahagia, berbangga sekali kita dapat diterima. Alhamdulillah kita hadir. Biasanya Pak Arif mampir ke kantor kita ya, mampir ke KSW. Sekarang kita mampir langsung dalam rangka silaturahim, ingin tahu langsung bagaimana sih sosok Pak Arif, kemudian sosok kita lihat kondisi pabriknya beliau. Alhamdulillah sekarang kita ada di pabriknya CCM. Kita nyebutnya CCM, World Class Company, sangat luar biasa. Makanya kita akan nanti ngobrol-ngobrol dengan beliau. Kemudian sedikit kita mohon diajak ya Pak, mohon diajak untuk mengetahui kondisinya dari usaha yang memang digeluti Pak Arif. Dan alhamdulillahnya utang miliaran semua mulai bulan November kemarin selesai Pak ya? Alhamdulillah. Sudah tidak ada semuanya. Tidak ada lagi. Alhamdulillah. Ini menjadi inspirasi sekali bagi khususnya warga masyarakat Tanpa Riba, warga MMC Miliarder Club, kemudian warga Syariawat. Kita mau berguru, kita mau belajar banyak. Kita akan kulik-kulik tentang bagaimana Pak Arif bisa menyelesaikan utangnya yang miliaran. Pak Arif, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak Arif? Alhamdulillah, selamat datang Mas Budi. Alhamdulillah. Pak Arif, ini kan akhir tahun ya, tahun. Di akhir tahun ini apa nih yang dilakukan oleh CCM? Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah karena telah menjadikan saya seperti terlahir kembali. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah di masa pandemi ternyata saya yakin. Ya kan, masa pandemi ini memberikan sebuah pembelajaran yang sangat luar biasa. Iya kan, dan kami meyakini pasti ada hikmahnya. Dan yakin lagi pasti di balik hikmah ada keberkahan. Dan alhamdulillah tentunya salah satunya adalah nikmat sehat walafiat. Tentunya setelah nikmat iman, Islam, dan kami keluarga karyawan sehat walafiat. Alhamdulillah. Itu adalah sebuah big win yang saya dapatkan ya kan pada saat pandemi seperti ini. Dan tentunya juga buat kami PT Cahaya Cipta Mandiri ini luar biasa. Di saat pandemi ini sangat bersyukur gitu. Di saat orang lain gitu kan sebagian banyak model usaha seperti kita sedang kondisinya tidak cukup baik atau terkoreksi sangat dalam. Ya kan? Namun alhamdulillah kami masih produksi luar biasa normal. Alhamdulillah kemarin kita masih jalan 2 shift long itu kurang lebih sekitar 24 jam. Jadi kita non-stop. 24 jam non-stop. Ya, pabriknya jalan terus. Betul, itu untuk divisi machinery. Kita alhamdulillah sehingga ini adalah merupakan doa dari orang tua kita, dari rekan-rekan, dan saya salah satunya meyakini bahwa ini adalah doa dari tim kita PT Cahaya Cipta Mandiri. Seperti itu Mas Budi. Jadi luar biasa gitu. Alhamdulillah. Usut punya usut ada story-nya Pak. Wow. Ada story-nya beliau sangat menginspirasi sekali karena memang memulainya dari nol. Betul ya Pak ya? Alhamdulillah betul. Memang saya juga sampai saat ini seperti mimpi Mas Budi gitu kan. Karena saya merasakan dan masih mengingat belum lama kan, sekitar 10 sampai 12 tahun yang lalu itu masih teringat sekali.
ya kan gimana kondisi saya pada saat itu, baik itu dari segi finansial maupun dari segi apa tuh ya kehidupan kita gitu kan, berkeluarga, baik itu secara materi maupun ya keilmuan. Siap. Ya kan saya masih ingat sekali. Namun alhamdulillah dengan seiring waktu ya kan, kemudian saya mengalami perubahan yang sangat luar biasa, ya kan, dan saya juga seperti mimpi sampai saat ini karena from zero itu betul-betul from zero, Mas Budi. Ya kan, saya melalui masa naik turunnya betul pasti, namun saya selalu bersyukurlah bahwa memang itulah proses yang harus saya lalui. Ya kan, from zero itu saya sangat merasakan sekali gitu. Jadi bukan hanya sekedar cerita gitu kan, namun saya betul-betul mengalami hal itu from zero, itu betul-betul saya sangat merasakan itu. Kita akan nanti coba cek dulu Pak Arif ini ngontrak di sebuah rumah. Kontraknya berapa, ukuran berapa Pak? Ya umumnya kontrakan lah ya. Umumnya kontrakan ya mungkin ukurannya ya 6 meter kali 6 meter kali ya, 6 atau mungkin kalau itu betul. Dan sekeluarga tinggal di situ. Dan pada saat itu Mas Budi kita tinggal itu kurang lebih hampir 8 orang. Ya kan? Karena ada ibu saya, ibu mertua, adik, keponakan, ya kan? Kemudian saya, kemudian anak saya, 2. Ya berarti betul 8 orang, Mas. 8 orang dalam sebuah rumah, namun ya alhamdulillah gitu kan, alhamdulillah kita selalu mensyukurinya. Barokahannya. Betul, insya Hingga Allah. akhirnya dari kontrakan berubah menjadi sebuah pabrik dan diberi nama CCM. Betul. PT CCM. Alhamdulillah itu berawal dari sana. Masya Allah. Jadi memang kita sangat merasakan itu dan memang selalu mengingat momen itu hingga saat ini agar apa? Agar kita selalu bersyukur. Baik. Agar kita selalu bersyukur. Bersyukur, terus bersyukur karena apa? Karena yakin Allah akan terus tambah nikmatnya bagi kita yang selalu bersyukur. Dan alhamdulillahnya ketika bergabung dengan MCMC, dengan masyarakat tanpa riba Pak ya. Dan di detik ini beliau membuat pabrik yang luar biasa luas dan tanpa utang. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Selasa terakhir kembali kita. Pokoknya Mas Budi, aduh, tanya deh sama saudara-saudara kita yang udah lunas utang itu gimana rasanya gitu. Nggak bisa ternilai, bukan hanya utang lunas, namun kita mengetahui gitu kan jati diri kita. Ya kan, kemudian kita mengetahui bahwa diri kita itu alhamdulillah bisa mengidentifikasi kita bisa lebih baik lagi. Siap. Itu yang kita rasakan. Alhamdulillah. Pak, boleh diceritakan Pak, mulai pabrik ini tahun berapa? Kemudian ceritanya bagaimana dulu memulainya? Kan berarti tahun 2000 berapa Pak? 2008. 2008, mulai merintis gitu ya? Sampai sekarang? Ya. Oke, boleh Pak. Tentunya yang from zero itu Mas Budi, ya kan, itu memang saya pada umumnya pasti melalui tahapan kehidupan yang mungkin ya suka dukanya itu pasti ada, ya kan, sampai saya selalu cerita bahwa kehidupan saya memang sangat berubah setelah ya alhamdulillah gitu kan, kita melalui hal yang mungkin orang saat ini tidak akan pernah mengira gitu. Istri saya pernah jualan gado-gado gitu kan, saya juga saya sendiri juga pernah keliling Bekasi jualan itu yang saya kita jualan kacang gitu kan, yang kita hasil dengan istri kita kerjakan malam pagi, kita keliling disimpan di warung-warung. Itu saya laluin luar biasa bertahun-tahun dan alhamdulillah menjadi sebuah momentum pada saat itu. Saya memang bersyukur silaturahmi itu betul bisa memberikan kita rezeki, ya kan, karena saya alhamdulillah banyak teman ya kan pada saat itu, sehingga saya sering bertemu dengan teman ya kan, saudara-saudara yang mungkin dulu pada saat saya bekerja, sehingga saya selalu belajar dan meminta informasi. Dan seiring waktu tentunya untuk langkah-langkah yang saya lakukan ya tentunya belajar dan belajar. Ya kan, belajar dan belajar sehingga saya pada suatu saat ya kan ternyata hidup ini step by step berubah menjadi perantaranya ya betul dengan silaturahmi itu, sehingga menambah keilmuan ya kan, kemudian saya juga sehingga optimis gitu bahwa oh iya ternyata sebetulnya saya meyakini gitu kan bahwa hidup itu bisa lebih baik tergantung kepada diri kita.
Iya kan. Makanya dari itu pada tahun 2008 singkat ceritanya saya sudah mempunyai bengkel kecil, ya kan, ya bengkel las lah orang bilang gitu kan. Dan itu alhamdulillah tuh, ya kan berawal dari situ bisa berkembang, berkembang dan tentunya menjadi wasilahnya adalah teman. Ya kan, teman saya waktu itu ada yang namanya teman akrab gitu kan. Itu dengan salah satu teman saya namanya Pak Asep gitu kan. Kemudian wah banyak sekali tentunya teman yang mendukung saya. Kemudian ada Pak Wastu, waktu ada nama gitu kan juga beliau, dan tidak kalah penting adalah salah satunya adalah orang Jepang, Mas Budi. Itu namanya Mr. Kojima. Nah, Mr. Kojima itu yang mendidik saya sebetulnya, memberikan keilmuan sehingga saya belajar tentang ilmu yang saat ini bisnis saya yang saya gelutin gitu. Ya kan, alhamdulillah dengan seiring waktu saya terus gitu kan mengikuti arahannya, banyak belajar lah tentunya. Sehingga ya alhamdulillah waktu demi waktu, step by step saya berubah terus. Ya kan, sehingga pada tahun 2008 ya kan saya memutuskan untuk membeli sebuah sebidang tanah gitu kan. Sebidang tanah. Itu berawal dari sebidang tanah itu ya alhamdulillah dari hanya beli cuma 150 meter. Bertambah lagi lebih luas lagi sampai sekarang hampir 3000 meter. Dari hanya sekitar 150 meter. Sekarang 3000. Workshop kita hampir sekitar 3000 total. Ya, itu yang sangat luar biasa. Dan alhamdulillah yang paling sangat bersyukur lagi adalah saya memang dipertemukan dengan MTR. Gitu. Ya kan, kalau tidak dipertemukan mungkin saya masih melakukan hal-hal yang mungkin pada umumnya orang itu hal biasa. Utang itu hal biasa, padahal itu bukan main-main dan bukan hal yang biasa. Itu sangat berbahaya sekali buat kita gitu kan. Sangat berbahaya sekali gitu. Arti kata utang itu karena tentunya kenapa berbahaya? Karena hutang saya dulu dari mulai hanya pinjaman 38 juta sampai puluhan miliar coba. Ya kan? Dari seorang hanya dulu pernah jualan kacang hingga jadi itu luar biasa gitu. Ternyata apa yang membuat saya sangat sangat bersyukur saya dengan MTR ini seperti itu. Pak, gitu. Gak sabar nih Pak. Bagaimana Pak Arif ini kan kebetulan kan memang belajar. Kebetulan ada namanya BTC Pak ya. Betul, BTC. Business Transformation Coaching yang memang diampu langsung oleh KSW, Syariah Award memang. Dan dari situlah mungkin mulai menjadi world class company. Siap. Nah, kita nggak sabar nih. Kita pengen lihat tahu sih, ya seperti apa sih CCF ini. Boleh di guide Pak kita? Boleh. Ini pengen tahu apa pengen tahu banget nih? Oh, banget. Mudah-mudahan saudara-saudara saya, sahabat-sahabat semuanya, baik di MTR maupun di luar sana bisa mendapatkan insight-insight apa yang saya ceritakan. Ya tentunya perjalanan hampir sama lah ya, melalui pasang surut naik turun itu pasti, ya kan. Namun saya bersyukur, kembali lagi bersyukur dan bersyukur, ya kan. Setelah saya putuskan untuk bergabung pembelajaran saya di MTR pada tahun 2019. Bulan Maret, saya masih ingat tanggal 14-15. Itu saya di Jogja gitu kan. Itu memori itu nggak akan pernah, kayaknya nggak pernah akan hilang gitu kan. Saya bergabung di MTR itu memutuskan, walaupun dipaksa ya, walaupun dipaksa sama istri saya gitu. Namun ternyata itulah mungkin Allah harus melalui jalan seperti itu gitu kan. Sehingga saya alhamdulillah ikuti acara MTR itu, segala kegiatan pembelajaran saya ikutin. Hampir semuanya boleh dikatakan dari 2019 itu. Dari mulai MHTR di Jogja. Nah, itu kegiatan-kegiatan premium yang keilmuannya sangat luar biasa dan belum pernah saya dapatkan. Dan yang paling puncaknya adalah Allah perkenankan, Allah mudahkan saya ikut namanya BTC. Dan itu juga Mas Budi juga yang ngajak saya. Ya kan, ternyata saya luar biasa didorong-dorong, saya disesatkan ke jalan yang benar nih oleh Mas Budi gitu kan. Untuk bergabung di BTC, ya kan. Saya ingat sekali gitu kan, ternyata tidak semudah yang saya pikir. Ternyata masuk BTS itu saya pikir yang sanggup bayar bisa masuk, ternyata enggak gitu kan. Harus didiagnostik dulu gimana orang itu gitu kan. Ternyata ya memang luar biasa lah. BTC ini sebuah program yang menurut saya
sayang kalau tidak rekan-rekan semuanya tidak bergabung di BTC ini, ya kan? Karena kita dididik, kita dicetak, kita tahu ya kan setting goal kita itu kemana. Kita menjadi world class gitu kan, dan kita bisa mewujudkan mimpi-mimpi besar kita. Ya kan? Alhamdulillah ini udah proven, Mas. Benar-benar proven ya. Saya harap teman-teman MTR ya kan bisa sama-sama belajar lah ibaratnya, ya kan bisa sama belajar di BTC ini. Dan saya juga mohon sarannya, silahkan untuk teman-teman, saudara-saudara, sahabat semuanya bisa hadir ke PT Cahaya Cipta Mandiri di Kota Bekasi. Nah itu luar biasa mengikuti BTC ini, Mas Budi. Tentunya keilmuannya itu luar biasa. Belum pernah saya dapatkan di seminar manapun, bahkan bisnis coaching sekalipun. Sangat jauh berbeda dengan bisnis coach yang lainnya. Nah di BTC ini saya mengetahui dan memahami gitu apa yang harus saya rubah, ya kan? Apa yang harus saya lakukan, dan kita juga mempunyai namanya core value. Nah, kan, dan itulah yang membuat perusahaan ini bisa berubah. Masya Allah. Itu. Masya Allah. Ya kan? Itu yang membuat perusahaan ini sehingga bisa berubah. Kita punya core value, kita punya visi dan misi. Visi misi adalah sebuah energi yang luar biasa itu, sehingga bisa, ya kan, tahu tujuan goal kita itu. Maka dari itu terima kasih ya kan ke seluruh tim KSW, ya kan, apalagi coach-coach kita di KSW luar biasa. Saya sangat bersyukur gitu kan, Mas Budi sudah merekomendasikan saya beserta istri saya untuk ikut BTC. Baik. Gitu Mas Budi. Pokoknya penasaran lah pasti kalau ikut BTC itu kita akan terus merasa haus keilmuan kita. Di situ. Kita akan lihat hasil dari bisnis transformation coaching yang diikuti oleh Pak Arif Hakim dan keluarga hingga akhirnya membuat sebuah pabrik. Kita akan coba lihat-lihat ke sekeliling pabriknya, Pak ya. Siap. Diizinkan ya. Siap. Siap. Baik, kita akan coba keliling dipandu oleh langsung ownernya, pemilik pabriknya, Pak Arif Hakim. Pak, ini pabrik berdiri tahun berapa, Pak? Tentunya workshop ini atau pabrik ini saya mulai membangun sebetulnya ada beberapa tahap, Mas Budi. Ya kan. Dulu workshop saya itu ya sangat tentunya paham lah. Kita mulai mendirikan workshop boleh dikatakan sesuai dengan dananya, sesuai dengan keilmuannya, dan sesuai dengan kebutuhannya. Kecil sekali. Dulu itu tanahnya itu saya beli kurang lebih sekitar hanya 150 meter persegi. Depan aja ya, berarti ini, ya? Betul, dari situ sampai sini aja nih. Namun ternyata alhamdulillah seiring waktu ya kan bisa berkembang, Mas. Alhamdulillah. Ya kan? Alhamdulillah. Saya meyakini gitu. Pencapaian hingga hari ini, detik ini adalah salah satunya adalah doa dari orang tua kami, Allah, ya, yang selalu bersama-sama dengan kami pada saat saya merantau ke Bekasi itu dengan ibu saya dan ibu mertua saya. Masya Allah. Itu yang membuat saya meyakini bahwa betul bahwa ridhonya Allah adalah melalui ridho orang tua kita, ya kan, di situ juga. Alhamdulillah. Insya Allah mudah-mudahan ya saya terus berkembang, mohon doanya. Amin, gitu. amin, amin. Boleh silakan. Ayo. Ya. Langsung kita lihat beliau. Ini dia. Nah, ini showroomnya. Ini workshopnya. Sorry ini ya ini office-nya lah. Office gitu ya. Kita ini di sini lobby kita, ya kan, pada saat kita tamu-tamu kita hadir, ya kan. Dan alhamdulillah AC-nya dingin. Oh, Masya Allah. Kemudian ininya kacanya bersih gitu kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya tentunya mudah-mudahan ini menjadi sebuah inspirasi juga buat saudara-saudaraku semuanya atau sahabat-sahabatku semuanya. Ini barang-barang showcase-nya gitu, Pak? Ya, ini adalah produksi. Betul. Ini merupakan ya contoh lah, karena nggak mungkin ya kita dibikin showroom semuanya. Namun ini adalah salah satu banyak bagian dari produk-produk yang kita kerjakan. Ini banyak sekali, ada proses machining,
Ini pabrikasi, ini miniatur untuk apa Pabrikasi. ya? Untuk produk kita, untuk delivery. Dan ini adalah yang saat ini sedang kita kerjakan. Ini adalah untuk bagian dari bantalan rel kereta api. Bantalan rel kereta api. Jadi saat ini kita sedang mengerjakan proyek kereta api. Nanti kita bisa lihat di lapangan siap. Produknya, dan tentunya tapi juga customize ya Pak ya, berarti betul, ya? Jadi apapun yang dibutuhkan berkaitan bisa. dengan mau bikin alat produksi pun bisa gitu ya Pak betul, ya? sesuai dengan kebutuhan customer kita. Dan ini adalah juga contoh ini produk laser yang nanti di workshop kita yang di depan. Ini mesin laser hasil dari laser cutting kita. Gitu. Ini kebanyakan buat interior untuk misalnya untuk hiasan lah ya. Nah, ini salah satunya. Nanti kita bisa cek ke proses pembuatannya di sana. Banyak sekali. Ini penghargaan ya. Ini sertifikat sih, lebih ke sertifikat CCM dapatkan CCM. Gitu ya. Memang ini belum update nih. Gathering kita masih 2017. Karyawannya banyak sekali. Karyawan kita dulu waktu itu di daerah Bogor gitu. Daerah Bogor. Alhamdulillah. Dan ini produk-produknya, dan alhamdulillah nih, setiap tamu yang hadir kita selalu free memberikan buku merah MTR. Kita selalu memberikan buku merah MTR yang insya Allah selain kita juga mereka memang lebih banyak kita kan B2B ya. Betul. B2B. Namun tentunya perwakilan dari perusahaan itu selalu hadir dan kita selalu kasih buku merah secara cuma-cuma, dan mudah-mudahan menjadi pencerahan. Amin. Dan menambah keilmuan buat saudara-saudara saya yang hadir ke sini. Amin. Dan ini juga alhamdulillah nih, saya cipta mandiri, hidup berkah tanpa utang. Waduh, ada brandnya masyarakat Tanpa Riba di sini. Sainotu Riba. Alhamdulillah, semoga semakin berkah Pak. Amin. Ya, ada usaha juga, tapi ada edukasi juga, memberikan pengetahuan kepada orang-orang luas yang memang terjerat utang riba ya Pak ya. Amin, insya Allah. Siap. Kita lanjut. Oke. Selanjutnya silakan. Ayo. Ayo Pak, silakan Pak. Wah, Masya Allah. Halo, assalamualaikum. Ini lampunya kita. Baik. Halo. Nah, ini lebih ke office ya Pak ya berarti. Ini lebih ke ruangan namanya untuk QC kita di sini. Memang untuk pengecekan, kita untuk quality control produk-produk yang sebelum kita kirim. Jadi kita melalui pengecekan yang ketat. Karena kita tetap harus QCD, quality ya kan. Itu pertama ada quality. Ya kan? Baru cost. Harganya, baru D, deliverynya. Jadi kita kemudian E, environment-nya kita, kemudian S, service-nya. Jadi kita standar kita sudah menganut standar internasional. Biar zero mistake ya Pak. Betul, disitulah kita nggak mungkin kirim barang yang NG kan. Jadi kita tahapannya harus kita lalui prosesnya, dan itu melalui tahapan yang ketat sehingga memang kita world class. Masya Allah. Gitu, maksudnya. Alhamdulillah. Kebetulan ada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sehat, gimana kabarnya? Ini sosok di balik orang sukses ada orang yang sukses juga. Alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah. Kita mohon maaf, kita mampir kerepotin Ibu. Kita mau lihat-lihat pabrik ya, mau diizinkan ya. Adek, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu izin sama Bapak mau jalan-jalan dulu. Nah, oke, kita langsung kemana nih? Ke belakang? Boleh? Yang bisa boleh. Semuanya bisa aja. Kita. Cuman emang agak berisik ya kita. Namanya pabrik ya? Pabrik ya seperti ini. Namun alhamdulillah gitu kan. Jadi ya ini adalah bagian produksi kita Mas Budi, ya kan? Bagian produksi. Nah, ini kebetulan sedang jalan nih Mas. Ini apa ini Pak? Ini namanya laser cutting. Ini sebetulnya sedang proses. Ya? Betul. Laser cutting ya? Nah, ini laser cutting sedang proses kerja, namun kita pakai prosesnya laser. Namun ini lasernya berbeda dengan yang tadi. Kalau ini lasernya untuk non metal. Ya kan, ini prosesnya untuk bahan-bahan yang selain dari besi. Kalau yang tadi yang besi kita ada di pabrik depan. Ya. Yang saya perhatikan dari pabriknya Pak Arif ini clean. Nah, ini bersih, Islam. Luar ini biasa. memang jarang sekali kalau pabrik itu biasanya kan debu gitu ya Pak ya. Kemudian banyak berantakan gitu ya. Tapi ini rapi.
Alhamdulillah. Hebat sekali. Kuncinya apa, Pak? Tentunya memang salah satunya adalah komitmen. Komitmen. Baik itu komitmen dari perusahaan maupun dari tim. Ya kan? Mungkin dari manajemen ya kita berkomitmen terus mengingatkan. Kemudian tentunya komitmen dari tim ya mereka bisa mengimplementasikan apa yang menjadi kewajibannya, apa yang menjadi tanggung jawabnya. Dan itu adalah yang menjadi kita memang menjadi super tim di perusahaan ini. Masya Allah. Gitu. Saya ingin tahu super timnya seperti apa. Boleh, ayo kita. Ini laser juga. Ini gitu. laser juga, kita itu laser juga. Ini ya apa kan? nih, Pak? Ini sebetulnya produk-produk kita, Mas. Ya kan, ini produk kita juga yang memang Ini PO dari pabrik ya, mobil atau ini apa? adalah untuk ya betul ini dari perusahaan Jepang juga, ya kan sesuai dengan kebutuhan mereka, ya kan ini itu perusahaan salah satu grup di lumayan terbesar besar di Indonesia gitu kan. Ini salah satu pesanannya. Ini untuk kebutuhan alat bantu proses produksi ya kan di perusahaan roda 2 atau motor. Oke. Gitu. Siap, Mas. Dan ini adalah divisi untuk manual seperti yang tertera di sana. Ya kan, kemudian ini laser cutting, ya kan, lane-nya laser cutting, kemudian ini untuk manual mesin. Kemudian yang sebelah sini adalah untuk proses CNC. Ya kan, ini CNC machining yang nanti bisa kita lihat langsung ke prosesnya. Siap. Gimana Mas Budi? Kalau manual itu apa saja? Kesana boleh, Pak? Boleh. Oke. Manual itu ya berarti prosesnya manual. Masih lebih banyak peran manusia. Oke. Ya kan, peran operator itu besar sekali di sini. Ya, sehingga secara produktivitinya juga boleh dikatakan rendah. Ya kan, berbeda dengan nanti kita lihat di mesin ini. Yang CNC mesin tadi ya. Ini proses sehingga operatornya memang harus fokus di sini. Nah, ini salah satu produk, memang ini pesanan juga. Masya Allah. Ini produk-produk hasil karya dari Pak Arif dan CCM. TCM, Cahaya Cipta Mandiri. Cahaya Cipta Mandiri. Oke. Nah, ini hampir sama sih Mas Hampir Budi. sama ya. Kan? Soalnya sama ya. Nah, kita ini material kontrol kita untuk gudang-gudang yang bahan baku kita yang kecil dan rutin. Kita juga orang bingung juga katanya kok bisa rapi juga ya kan. Biasanya di material kan gitu kan ya namanya ya. juga gudang, boleh dibilang kan begitu ya Pak ya? Gudang itu berantakan. Berantakan. Ya. Tapi kalau ini kita lihat gimana kerapiannya. Ayo kita lihat. Masya Allah. Rapi, tertata. Tertata rapi, kita tahu identifikasi barang kita ada berapa jumlahnya. Di sini ada ini kan roda ini ya kan, kemudian piecesnya ada 6 pieces, proyeknya apa. Semua identifikasi kita ada. Iya. Ini boleh dikatakan ya ini karya timnya CCM sangat luar biasa. Saya bersyukur punya tim yang luar biasa. Ya kan? Biasanya gudang namanya tertutup ya berantakan. Iya. Siap. Tapi di sini kita bersih, rapi, gitu kan? Di situ. Masya Allah, alhamdulillah gudangnya saja rapi. Artinya memang orang-orang yang datang pun akan jadi trust Pak ya. Amin, insya Allah, betul. Ketika trust kan berarti kan order naik akan terus gitu. Dan tadi beberapa kali cerita bahwasanya di tahun pandemi ini udah nutup orderan PO-nya. Udah, kita sampai tahun depan. Tahun depan. Insya Allah tahun 2021 sampai bulan Maret kita sudah full. Oh, Masya Allah. Gitu kan? Kita, apalagi sudah nggak punya utang. Aduh, luar biasa itu. Nanti, aduh katanya sombongnya orang nggak punya utang kan ngomongnya seenaknya dewe gitu. Nah ini salah satu ya mesin-mesin kita ya kan. Kita walaupun ke ini sekalipun tetap kita proses. Kita selalu bersih betul, terus ya. Walaupun tadi berisik, itu kita tetap rapi. Ada berapa mesin Pak total semuanya yang ada di sini? Aduh, berapa puluh mesin ya. Mas Budi baru dilihat di sini, belum yang di bawah nanti kan. Baru, iya kan yang di bawah aja luar biasa. Siap. Saya siap dibawa kemanapun Pak untuk melihat-lihat. Biar teman-teman MTR juga yang belum kesempatan hadir kita via video dulu ya. Baik, baik. Nah ini mesin-mesin yang memang apa kita keliling ke sebelah sini ya? Silakan Pak. Awas agak tajam juga Mas. Ya, buat apa Pak ini Pak? Ini sebetulnya salah satu produk untuk
pabrik casting ya, untuk percetakan, dan ini adalah part number. Jadi lebih ke part number, kita kuantitinya memang bisa ribuan pieces ini. Namun beda-beda pesanan biasanya sesuai dari PT KAI berarti. Ya, ini untuk PT KAI. Jadi untuk proses cetaknya itu. Berarti yang di bagian lorong ini adalah memang dikerjakan secara manual, ada secara manual. Manusianya gitu ya, humannya gitu. Humannya. Ya? Jadi lebih peran operator itu besar sekali di sini. Di proses-proses ini itu. Nah, ini kita ke ini ya. Boleh. Kita ke CNC mesin. CNC mesin. Nah, nanti tentunya ini yang bisa membedakan dengan manual tadi gitu. Kita ke bagian CNC. Ke CNC. Nah, ini adalah proses CNC ya, Mas. Tadi yang membedakan ya, kita ini salah satu mesin unggulan kita. Ya kan, memang luar biasa mesin ini. Dapatlah dapat mobil mewah Alphard itu lebih gitu kan. Di atas harga mesin ini di atas Alphard gitu. Di atas Alphard. Jadi ini harganya sekitar lebih ya lumayan lah. Lumayan. Ini menciptakan apa di dalam? Ini sama, kita sedang proses ya, tuh. Namun ya ini semuanya sudah proses komputerisasi kan. Komputerisasi ya. Sudah komputerisasi. Jadi semuanya udah kita kontrol by robot lah, komputer. Ya, seperti itu. Sehingga lebih efektif, ya kan? Nah, tentunya juga kalau ini namanya yang tadi itu vertical machining center. Jadi prosesnya dari atas untuk benda-benda yang memang boleh dikatakan flat, ya kan? Nah, kalau yang ini untuk benda-benda yang prosesnya silinder gitu atau as. Oke. Siap. Ayo, Pak. Kasih ujuk lagi, Pak. Ini yang proses untuk tadi ya, untuk sebuah produk yang nantinya kita untuk mana nih? Ya untuk customer kita. Saya juga udah saking banyaknya produk nggak begitu paham ya. Ya betul paham. Saya tersengang, Pak. Kalau soal mesin jujur kita nggak paham, tapi dengan kerapian, kemudian timnya luar biasa. Aduh, Allah Akbar, ya, ini keren banget nih. Insya Allah sih. Dan catatan lagi, beberapa kali saya harus sampaikan, ini dikerjakan tanpa utang. Alhamdulillah, luar biasa. Ini semuanya kita udah betul-betul free gitu kan. Kita sehingga ya kita saat ini fokus kita untuk mengembangkan bisnis kita. Kita fokus untuk memberikan manfaat buat umat kita. Jadi tidak ada alasan katanya, oh mana mungkin usaha tidak menggunakan utang. Sosok Pak Arif Hakim inilah punya pabrik yang luar biasa dan zero debt. Lanjut, Pak. Ayo silakan. Nah, ini juga sedang proses ya kan, setting memang di tim kita luar biasa gitu kan, timnya sangat solid ya kan, dan memang mereka boleh dikatakan skillnya mumpuni. Karena semuanya kita harus menjadi pembeda dengan workshop yang lainnya. Oke. Gitu kan, kita harus lebih di atasnya gitu. Biasanya mereka lulusan teknik mesin gitu, Pak, atau? Kita sih sebetulnya tentunya kita alhamdulillah kita itu selalu update baik itu sumber daya manusia maupun teknologi. Ya kan, karena itulah yang membuat kita bisa berkompetisi di luar dan kita menjadi pembeda. Ya kan, memang boleh dikatakan orang agak ragu apa betul ini yang punyanya lokal dan nggak punya utang kan di situ. Dan Bapak pernah cerita bahwasanya produk-produk yang diciptakan atau pabrikan-pabrikan di luar negeri pun tidak serapi ini. Betul. Ya, workshop untuk skala UMKM, usaha kecil miliaran ya kita boleh dikatakan ya kita tidak kalah. Bahkan kita di sini jauh. Saya pernah jalan ke China, ya kan, ke mitra kerja kita di China, mereka tidak seperti serapi ini. Saya pun ada mitra kita di Korea Selatan. Mereka pun tidak serapi kita, gitu kan. Yang bikin orang melongo gitu ya, teman-teman melongo. Saya beberapa kali kan tadi cerita di awal, berawal dari jualan ke acak. Ini ceritanya gimana sih, Pak? Itu yang selalu saya sampaikan gitu, bahwa segala sesuatunya mungkin gitu. Kembali ke diri kita gitu kan. Kita mau nggak bermimpi besar. Nah, karena saat ini orang takut untuk bermimpi besar gitu. Padahal untuk bermimpi sebesar mungkin nggak masalah. Dan itulah menjadi inspirasi dan menjadi
buat saya itu menjadi sebuah target gitu kan. Karena kalau kita tidak punya mimpi tentunya motivasinya kurang. Makanya itu kita harus jangan takut untuk bermimpi besar. Siap. Di situ. Kita jalan lagi. Siap, silakan. Silakan. Ayo Pak. Dan alhamdulillahnya nih Mas Budi, mesin segini banyaknya, ya itu kita mesin jalan semuanya gitu kan. 24 jam. Iya. Kita luar biasa gitu Dua kan. shift ya tadi Pak berarti. Dua shift long, 12. Sehingga ya alhamdulillah inilah yang membuat saya selalu bersyukur. Ya kan? Selalu bersyukur dan bersyukur. Karena tentunya saya melihat tim kita juga sangat semangat sekali gitu. Ya kan, tim kita sangat semangat karena memang di luar sana mungkin tidak seberuntung kita gitu kan. Iya nggak? Di saat akhir tahun musim pandemi bahkan yang ada mesinnya nganggur, bahkan mungkin bisa jadi close dia, ya kan? Seperti itu, sehingga itulah yang membuat kita selalu bersyukur. Alhamdulillah. Mungkin ya Mas Budi nanti bisa menilai apakah CCM ini hanya fakta nyata atau tidak kan. Nah, Mas Budi udah bisa melihat ke sini gimana areanya, gimana kita situasi di sini, karyawan luar biasa semangatnya itu loh. Ya kan, yang membuat saya selalu bersyukur ternyata Allah itu amanahkan perusahaan ini dengan beserta dengan karyawannya yang amanah. Sehingga saya saat ini ya alhamdulillah bisa jalan-jalan berdakwah gitu. Kita berjalan-jalan untuk menyampaikan apa yang saya tahu dan apa saya yang bisa. Luar biasa. Gitu. Ini merinding saya dengar ceritanya Pak. Ayo. Jadi kita mau ke belakang. Ke belakang apa itu Pak? Berarti itu belakang belum serapih ini, ya kan? Gak apa-apa ini aja nanti bagian insert aja. Kita nggak ngobrol banyak, cuma diambil ini ya. Karena keluasannya cukup luas kalau misalnya. Baik, setelah diajak oleh Pak Arif Hakim untuk keliling-keliling pabriknya, alhamdulillah kita diberi kesempatan juga untuk melihat salah satu bisnis beliau yang lain. Beliau punya toko baja, betul ya Pak Arif ya? Masya Allah. Berarti ada 3 pabrik, 2 toko besi. Ya. Ini salah satunya. Ini salah satunya. Pak, diceritakan Pak, ini gimana nih? Setelah itu pabrik duluan atau ini duluan atau bagaimana ini? Ya, baik Mas Budi. Terima kasih atas waktunya nih. Mau berkunjung ke toko besi kami, itu tepatnya toko Cahaya Steel Mandiri. Alhamdulillah. Tentunya apa yang tadi ditanyakan, toko ini terbentuk atau terlahir setelah saya bisa mengembangkan PT Cahaya Steel Mandiri, Cahaya Cipta Mandiri, sorry. Setelah Cahaya Cipta Mandiri ini sehingga saya bisa membangun usaha baru, yaitu toko besi ini, toko besi dan baja ini namanya Cahaya Steel Mandiri. Nah, alhamdulillah tentunya pada kesempatan ini ya mudah-mudahan kita bisa mendapatkan, saya bisa mendapatkan doa, ya kan, dan juga bisa mendapatkan keberkahan dan keberlimpahan dengan berbagi pada sore hari ini. Jadi toko ini betul terlahir atau terbentuk setelah saya workshop tadi itu bisa berkembang sehingga
bisa membentuk unit usaha baru gitu, Mas Budi. Mas Allah, bisa dilihat sendiri tokonya sangat luas, kisaran 1000 meter mungkin ya Mas? 1000, tepatnya 1300 meter. 1300 meter, Ya. Barangnya komplit, baja-baja semuanya ada. Kemudian satu lagi, rapi, sangat bersih, dan ada running tag-nya. Kata beliau, ini ciri khas ya Pak ya? Ya, memang Apa ini menjadi sesuai menjadi mimpi besar kita, ya kan, bahwa kita harus menjadi pembeda dari toko-toko besi yang lain gitu, Mas Budi. Ya kan, kita mungkin di luar sana banyak toko besi, namun kita harus menjadi lebih baik daripada yang sudah ada. Baik dari segi kualitas barang, baik dari segi display barang, maupun dari segi kita cara pelayanan. Ya kan? Sehingga kita mempunyai kelas yang berbeda. Walaupun produknya sama. Dan itu insya Allah yang membuat kita terus berkembang dan kita mendapat kepercayaan dari customer. Alhamdulillah. Seperti itu, Mas Budi. Alhamdulillah, Masya Allah. Kalau di sini berapa karyawan Pak Arif? Di sini total ada 35 orang. Di sini saja Ya, 35 karyawan? 35 karyawan. Di satu toko besi ini aja. Gitu. Alhamdulillah. Dan di toko yang lain kita lumayan banyak juga. Gitu. Masya Allah. Boleh diajak ke dalam Pak? Boleh, kita jalan-jalan. Ya ini produk-produk kita ya. Produk bajaringan kita. Ada baik itu untuk atapnya, pokoknya semua lah, ya kan, karena saat ini memang menjadi tren, ya kan, karena kenapa? Karena bajaringan ini tentunya karena kayu semakin sulit dan tentunya harganya semakin mahal dan tidak efektif dalam proses perakitan atau pembangunan, baik itu gedung maupun rumah, sehingga dibutuhkan yang lebih praktis saat ini, baik itu segi bahan baku maupun harganya pun jauh lebih murah. Secara kekuatan kuat Pak ya? Ya. Kalau secara kekuatan ini sama karena kita punya spesifikasi dan tentunya standar yang tinggi. Kita udah SNI dan memang punya standar yang ketat sekali, ya kan. Arti kata ini kita bisa punya jaminan untuk bajaringan ini kita sampai 25 tahun. 25 tahun. Artinya memang benar-benar berkualitas. Berkualitas. Kita karena kita tentunya saya diajarkan di MTR adalah berbisnis yang harus sesuai dengan tentunya harus sesuai dengan Islami kita, gitu kan. Makanya dari itu ya kita ingin mendapat keberkahan, bukan hanya keuntungan semata, gitu Mas Budi. Sehingga apa yang kita lakukan kita tentunya dengan kejujuran, baik itu dari segi spek, ya kan, baik itu dari segi misalnya harga, gitu. Kita tidak ingin lah, ya kan, customer kita kecewa, karena kita bisa besar berkembang karena customer kita, pembeli kita, pembeli setia tentunya, seperti itu Mas Budi. Pelayanannya berarti pelayanan prima, tentunya sangat luar biasa ya. Tentunya sekali bahwa pelayanan kita harus excellent, itu yang diajarkan oleh guru-guru kita di BTC itu, gitu kan, oleh coach itu, pelayanan harus excellent saat ini tuh. Gitu. Alhamdulillah. Sangat luar biasa Pak. Alhamdulillah. Pak Arif Hakim ini sangat orangnya low profile banget, tapi usahanya banyak. Salah satunya yang kita kunjungin ada toko baja, kemudian tadi sudah kita saksikan bersama pabrik beliau. Semoga insya Allah menjadi jalan ridho Allah dalam rangka berdakwah. Amin. Masya Allah. Boleh nanti kita cek produk-produk kita, Mas Budi. Ya. Siap. Ya, ini kita ini salah satu ini atap, ya kan. Atap untuk kebutuhan customer kita. Kita bermacam-macam, ada yang dari metal maupun dari PPC, gitu kan. Ini buat kerangka pabrik juga gitu. Ya, kita ini untuk kebutuhan pabrik, bisa untuk industri memang kita. Kebanyakan untuk industri. Nah, ini tentunya, ini mungkin salah satu ya, kita ini ukurannya sesuai dengan aktualnya. Kita sampaikan kejujuran kita, itu menjadi pembeda salah satu. Ya kan, dan ini juga kita selalu sampaikan, mengingatkan, ya kan, terkait slogan-slogan itu, berikan padaku hanya harta yang halal saja. Jualan secara halal, dagang secara halal. Tidak menipu pelanggan. Kita tidak diajarkan seperti itu tentunya, karena kita sama-sama ingin mendapatkan keberkahan. Ya kan? Tentunya banyak lagi produk-produk kita ya yang memang
yang menjadi apa ya, tentunya menjadi unggulan, ya kan, menjadi kebutuhan baja pada dasarnya semuanya ada di sini gitu Pak ya? Semuanya, apapun yang diperlukan, baik itu untuk membangun rumah maupun gedung, kita bisa layani. Warga Bekasi wajib datang nih, hadir ke sini. Insya Allah akan dilayani dengan ramah, Insya Allah diperlakukan dengan sangat luar biasa oleh karyawan-karyawan Pak Arif Hakim. Amin. Boleh kita nanti. Boleh, nah ayo. Ini barang-barang yang memang kita juga menjual produk-produk pendukung. Produk pendukungnya dari bajaknya sendiri gitu ya Pak. Misalnya ya? Apakah kita ada cat, ada kuas, pokoknya semuanya kita bisa. Ini showroomnya yang dalamnya lebih rapi. Boleh kita lihat ya, nggak masalah kan? Oke. Boleh banget Pak kalau diizinkan. Silakan. Aduh. Masya Allah. Nah ini lengkap sekali. Ya sangat ini. Ya, Alhamdulillah kita juga menekankan kepada tim ya kan, tetap disiplin, protokol COVID-nya dijalankan, kemudian penataan barangnya juga ya kan. Tentunya inilah yang menjadi sebuah nilai tambah, betul ya. Value-nya. Kita sama dibikin customer kita nyaman gitu kan, ruangannya tetap orang itu pelanggannya tetap betah di sini untuk belanja gitu kan, seperti itu Mas Budi. Barang-barangnya komplit sekali Pak. Alhamdulillah barang kita luar biasa, kita mempunyai tim sangat luar biasa dan mempunyai supplier yang sangat luar biasa juga. Terbangun dengan waktu yang membuktikan bahwa kita adalah sebagai mitra, sehingga supplier juga mendapatkan keuntungan, kita pun sebagai customernya kita mendapatkan keuntungan. Sama-sama kita bisa berkembang, grow bareng-bareng. Betul sekali. Karena kita mitra, kita bukan hanya sekedar jual beli. Itulah yang selalu prinsip yang saya sampaikan kepada mitra kerja kita, ke supplier kita, sehingga insya Allah kita dengan amanah berbisnis ya kan, kemudian kita juga sama-sama ridho, insya Allah keberkahan akan kita dapatkan. Masya Allah. Gitu, semoga bisa menginspirasi kita semua. Ini sangat luar biasa, sudah diperkenankan untuk hadir ke pabriknya dan kita belajar banyak hal kepada sosok yang sangat inspirasi, sosok yang luar biasa. Beliau adalah Pak Arif Hakim. Ya. Masya Allah, alhamdulillah. Baik. Pak, saya terima kasih waktunya. Ini sebetulnya kalau kita mau ngobrol, wah sangat panjang. Nggak cukup ya waktunya. Lagi-lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat, yang sedikit ini bisa memberikan inspirasi khususnya kepada teman-teman di masyarakat tanpa riba, bahwasanya di dalam membuat usaha tanpa menggunakan pinjaman dari lembaga keuangan yang dalam bentuk riba, kita bisa. Buktinya adalah, salah satunya adalah Pak Arif. Betul. Memiliki 3 pabrik dan memiliki 2 sebuah toko baja, dan alhamdulillah berkah. Dan beliau kontribusinya luar biasa terhadap perkembangan khususnya perjuangan Islam. Kita doakan bersama juga beliau sehat terus, keluarganya barokah, kemudian hartanya berlimpah, dan insya Allah bisa membawa beliau ke jannahnya Allah. Amin ya Allah ya Amin. Terima kasih Mas Budi. Ada yang mau disampaikan Mbak? Mungkin tentunya saya menyampaikan bahwa saya bisa, Anda bisa. Saya yakin bahwa kita bisa mendapatkan keberkahan dan keberlimpahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus belajar, terus berkontribusi untuk umat. Insya Allah kita akan mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Semoga kata-kata penutup yang luar biasa dari Pak Arif bisa membuat kita semakin bersemangat di dalam meraih kesuksesan kita. Kita baca istighfar 3 kali, Pak. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita baca alhamdulillah 3 kali. Alhamdulillah. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Apabila ada kesalahan, kita mohon maaf juga yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.